Ada nggak sih pengalaman yang kurang mengenakan selama ada di Indonesia? Kenapa ya film horor Hmm. sangat populer di Indonesia? Dari sekian kota yang kamu kunjungin yang paling tak terlupakan tuh di mana? Pernah nggak sih dideketin sama cowok Indonesia? Ya, tentu ada. Nah pas ke Indonesia ada nggak sih culture shocknya gitu kayak yang bikin kaget gitu misalnya? Ya guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing, Tiongkok. Nah hari ini aku mengundang seorang teman, kenalan baru, teman baru aku di Tiongkok sini. Orang Tiongkok juga, tapi mahir berbahasa Indonesia. Gimana kabarnya? Kabar baik? Baik. Perkenalkan dulu diri sendiri. Halo, saya Ariana. Kemarin ada seorang subscriber di channel aku yang komen, katanya sesekali collab dong dengan Ariana. Dia juga pinter berbahasa Indonesia katanya. Ah, Jadi aku coba cari dia dan hari ini kesampaian juga bisa collab dengan kolaborasi ya dengan Ariana. ya, Jadi Ariana asalnya dari mana? Tiongkok daerah saya mana? asal dari Provinsi Guangdong. Kalau kota Dongguan. Tongguan. Ya, tapi saya orang Hakka. Oh orang Hakani, Iya, Hakangin. iya, Nah ini ceritanya gimana nih bisa bahasa Indonesia, bisa begitu fasih berbahasa Indonesia. lumayan. Ini bagus sekali nih, beneran. Kalau saya ambil jurusan bahasa Indonesia ketika tahun 2014 di Universitas Studi Asing atau dalam bahasa Inggris ya, Guangdong University of Foreign Study ya. Oke. Dan ya, dan jurusan bahasa Indonesia di kampus kita di universitas kita itu sangat sudah bersejarah lama. Oke, sudah Ya, berapa lama nih? Sejarahnya katanya lama sekali katanya. katanya ya, aku lupa. Dan itu dibuka mulai tahun 50-an. Oh, jadi sampai sekarang udah hampir 60 tahun ya, Iya, iya. 60-an tahun ya. Iya, iya, iya. Wah, sudah lama sekali. Di Universitas GDUFS ini setiap berapa tahun sekali sih direkrut mahasiswa jurusan bahasa Indonesia? Setiap tahun ada. Setiap tahun ada. Wow. Setiap tahunnya kira-kira ada berapa mahasiswa? Kalau waktu aku kuliah ya, itu sekitar 13 atau 14 orang. Dan biasanya 3 atau 4 laki-laki, yang lainnya itu Kebanyakan perempuan. perempuan ya. Iya, Oke, biasanya belajar bahasa itu memang kebanyakan iya, perempuan iya. sih. Dan sekarang ya 10 orang sekitarnya. Nah, kenapa pada saat itu memilih jurusan bahasa Indonesia? Lagi-lagi pertanyaan ini. Pasti udah bosen ya Iya. ditanya pertanyaan seperti ini. Iya, waktu itu setelah ujian masuk perguruan tinggi dan skorku bisa masuk ke GDUFS dan sebenarnya aku pilih jurusan bahasa Arab pertama. Oh, awalnya Ya, tapi tidak diterima. Yang Oke. kedua, selanjutnya itu adalah bahasa Indonesia. Oke. Ya, sebelum pilih jurusan, aku tanya seorang teman dan kakaknya bilang dia juga kuliah di GDUFS dan dia bilang bahasa Indonesia itu lebih gampang, tidak terlalu sulit. Dan waktu itu kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia juga lumayan oke. Terus pilih. Ya udah langsung aja ambil bahasa Indonesia ya. Iya. Nggak rugi sih pilih bahasa Indonesia. Iya, Bener nggak sih? iya. Soalnya Indonesia juga negara besar dengan populasi yang sangat besar juga. Deh, Ya. deh, deh. Ini bukan bahasa Mandarinnya tuh. Oke, nah dalam belajar bahasa Indonesia itu kesulitan apa aja sih yang ditemui selama belajar bahasa Indonesia? Yang sudah diketahui semua orang, huruf R, Itu berapa lama untuk melatih pelafalan huruf R satu nih? bulan. Cuma Sudah satu cukup. bulan. Yang kalau teman sekelasku ada seorang yang dia bisa dalam 1 pekan. Dalam 1 minggu udah bisa juga. Hebat sekali ya. Kalau aku ya sekitar 1 bulan. Tapi waktu itu jadi setiap kali berjalan-jalan dengan teman lain yang bukan belajar bahasa dan apa ya, ketika berjalan aku akan Oh, sama sih. ya Kalau sering-sering latih. sering latihan, nggak peduli dimanapun kita berada ya. Iya. Pas mandi, Dan misalnya.
Dan temanku juga bosan dan dia selalu mengeluh. Oke, nggak apa-apa sih. Dulu aku pas belajar bahasa Mandarin begitu juga. Pas jalan sendirian, pas mandi, menjelang Yeah. tidur ngomong sendirian jadinya. Pas bercermin di depan kaca gitu, Yeah. ngomong sendirian juga. Yeah, yeah, yeah. Iya. Terus aku penasaran lagi, selain huruf R, ada beberapa pelafalan misalnya seperti huruf D, T, P, B. Kadang-kadang orang Tiongkok yang belajar bahasa Mandarin itu agak susah membedakan pelafalan Iya. itu. Susah. Susah, awalnya Ya. susah juga. Ya, ya. Kalau waktu itu ya, kami punya ujian. Jadi aku sering salah menulis misalnya T atau D, terus K dan T, D Oke. gitu. Misalnya utara dan udara. Ya, awalnya juga sering salah. Oh, sering salah juga. Dan nilai ujianku waktu itu juga lumayan rendah jika dibandingkan dengan teman sekelasku lain. Pas pelajaran apa nih mendengar ya? Iya, Bener ya? iya. Oke. Jadi ada nggak sih pengalaman yang tak terlupakan selama belajar bahasa Indonesia? Mungkin pengalaman lucu atau pengalaman yang agak gimana gitu yang sulit dilupakan ketika belajar bahasa Indonesia? Ada banyak sih. Kami waktu itu juga punya 3 atau 4 dosen yang asal dari Indonesia. Dan tiap akhir pekan mereka akan mengajak kami menemani mereka untuk berjalan-jalan atau mengelilingi kota Guangzhou. Dan Tiap minggunya. juga ada kegiatan lain misalnya ajari kami tarian. Ya, ada seorang dosen yang dari Bali. Terus dia akan mengajari kami tarian Bali. Oke. Jadi selain pelajaran bahasa Indonesia selain dari linguistiknya, ada juga pelajaran misalnya budaya, kesenian Indonesia, Iya. Sejarah ada nggak? Ya, ada. Kalau tentang sejarah Indonesia, seberapa banyak sih Ariana ini memahami sejarah Indonesia? Kalau untuk yang dahulu hanya ingat Kerajaan Majapahit. Ya, hanya itu. Majapahit ya? Iya. Oke, itu yang paling sampai sekarang nggak bisa dilupakan ya, Kerajaan Iya. Majapahit. Iya. Nah, Ariana ini pernah juga tinggal di Indonesia ya? Iya. Berapa lama dan di mana? Kalau aku tinggal di Indonesia 1 tahun dan waktu itu kuliah di Jogja. Dari tahun 2016 hingga 17. Jadi cuma 1 tahun doang. Oke, kenapa memilih Jogja? Karena jurusan kami di GDUFS, mereka bekerja sama dengan UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, makanya ke Jogja. Oke. Nah, sebelum ke Indonesia, apa sih yang kamu ketahui tentang Indonesia? Atau kesan apa sih? Apa sih kesan kamu tentang Indonesia sebelum pergi ke sana ya? Yang bisa pasti ya Pulau Bali. Jadi pemandangan alam di Indonesia itu sangat menarik. Terus yang jujur Ya, ya, jujur saja nggak apa-apa. Kita harus jujur di sini. kurang berkembang, kurang maju, ya, miskin, terus juga takut kurang aman karena dulu baca berita, jadi beberapa tempat juga ada kegiatan teror yang pernah terjadi. Jadi orang tua akan khawatir sebelum kami ke Indonesia. Dan dosen kami juga akan khawatir dan ya kasih tahu kami jangan ke tempat yang yang kurang seperti aman apa? itu. Misalnya tempat apa? Misalnya di Papua. Kami dulu waktu masuk kuliah sejarah atau kebudayaan dan pernah belajar ada suku bangsa di Papua. Dulu mereka akan makan orang kan? Ada ya? Oke. Tapi Zaman itu- dulu ya. iya, Udah iya. zaman kuno dulu mungkin. Iya. Oke. Jadi awalnya takut juga ya. Iya. Nah, setelah pergi ke Indonesia gimana? Sangat bagus. Bagus dalam hal apa? Ada banyak. Karena aku waktu di Indonesia pernah ke banyak tempat dan semua
tempat itu tinggalkan kesan yang sangat bagus, dan aku juga punya pengalaman bagus di sana, dan setiap orang yang aku ketemu itu semuanya baik hati. Nah, misalnya aku ke Bandung, setelah jalan-jalan ke gunung apa itu? Tangkuban Perahu. Iya, Oke. itu. Ya, setelah itu aku cari restoran di Google terus ya, dan aku ke sana tapi mereka sudah tutup. Terus pemiliknya tanya dan tahu aku orang Tiongkok. Terus dia panggil chiefnya kembali dan memasak. Oke. Dan ya, mereka sangat baik hati. Terus mereka bahkan mengajak aku ke karaoke. Oh, Dan pertama kali ketemu, kamu mau makan di restoran tuh, restoran udah mau tutup gitu. Terus dia panggil chefnya kembali lagi, masakin, terus diajak karaoke lagi. Kamu nggak takut awalnya? ya, dan itu ya, aku berani kan. Dan ya, sekarang kalau ingat waktu itu, wah, aku sangat berani. Saat itu sendirian? Ya, itu pertama kali aku berjalan-jalan ke di Indonesia, ke luar kota. Keluar dari Jogja ya? Iya. Oke. Sendiri. Sendiri? Dan pemiliknya laki-laki, dan dia juga mengajak teman laki-laki lainnya, dan kami berempat nyanyi di karaoke. Oke. Setelah itu gimana? Aman? Aman. Ini wah, luar bayangan. Oke. Sekarang masih bersahabat nggak? Masih ada kontak? Enggak. Enggak ya? Oke, sayang sekali Terus sih. ya, kemarin bukan, besok ya. Terus Minum kopi ya? pemiliknya juga suruh temannya antar aku ke bandara. Baik sekali. Ya, Keesokan harinya masih diantarin ke bandara? Oke. kembali ke Jogja ya. Itu ya pengalaman yang luar biasa. Salah satu yang tak terlupakan ya saat di Indonesia ya. Iya. Nah, tadi katanya sih udah kemana-mana di Indonesia. Udah pergi kemana aja sih? Banyak. Ah, Ke misalnya? Lampung, Jakarta, Tangerang, Bandung, Jogja, Malang, Surabaya, Bali, Manado, Toraja, Makassar. Dalam 1 tahun 11 kota. Banyak. Ini sekolah apa jalan-jalan nih? Karena di Indonesia ada banyak liburan. Oke. Dari sekian kota yang kamu kunjungin yang paling tak terlupakan tuh di mana? Di Toraja. Toraja. Aku aja belum pernah sampai Toraja. Oh ya? Di Sulawesi ya. Ya, harus ke sana. Sangat mengesankan. Ayo promosi tentang Toraja. Ya, aku ke sana bersama teman Indonesiaku yang namanya Ivan. Dan kami ke sana dari Makassar. Ia tinggal di Makassar. Dan kami naik bis yang ada ranjang, ada istilah untuk itu juga. Wopu. Oke. Ya. Tapi mungkin sampai sana semalamnya tidak ada toilet. Nggak ada toilet. Ya, Pas sudah sampai di Toraja. Mungkin ya, aku kurang ingat. Terus sampai sana dia mencari seorang pemandu, biar lebih mengenal ada istiadat setempat. Ya, kami ke Tongkonan. Oke. Rumah Adat ya, rumah tradisional, rumah tradisional di Toraja. Oke. Ya. Dan ada banyak tanduk kerbau. Oh, tanduk kerbau ya. Yang dipasang di bagian atas tongkonan. Terus si pemandu kasih tahu kami, jadi setiap kali jika ada upacara pemakaman pasti akan sembelih kerbau. Dan kalau orang itu makin kaya, dia akan menyembelih makin banyak kerbau. Jadi sempat nggak menyaksikan upacara pemakaman di Toraja? Sempat juga? Oh ya. Okay. Dan waktu itu dia pas ada upacara pemakaman, tapi ketika kami sampai ya, itu kayaknya sudah selesai. Tapi sayang sekali. Iya, tapi tetap diajak makan banyak orang. Makan apa di sana?
lupa. Oke. Hanya ingat diajak ke sana. Terus kami juga ke banyak tempat objek wisata, tapi semuanya tentang tempat kuburan. Oke. Jadi waktu itu juga tidak terlalu takut sih, hanya terkejut karena peti mati, Yeah. ya. Itu ada yang di dalam goa, Iya. ada yang di tebing, ada yang di kayu yang diukir. Oke. Maksudnya. Jadi ya sangat, karena sebelumnya aku belum pernah melihat yang enggak gitu. Oke, jadi Sangat unik. sangat unik sekali ya. Iya. Dan mungkin dari sana Ariana bisa melihat juga betapa multikulturnya Indonesia. Ya. Ya benar nggak sih? Ya. Mungkin adat istiadat, kebudayaan di setiap daerah itu berbeda-beda juga. Ya, tuh. Lagi kan, tuh, betul lah tadi. Ya, karena sebelum ke Indonesia kami belajar dari buku. Di Indonesia ada banyak suku bangsa, tapi itu dulu hanya di buku saja. Dan setelah tiba di Indonesia, ya kami bisa melihatnya dengan mata sendiri. Dan waktu di Indonesia kami juga lumayan sering ke bioskop. Dan kenapa ya film horor sangat populer di Indonesia? Ini yang aku bingung. Selama ini. Pernah nonton nggak Belum. film horor di Takut. Indonesia? Belum. Sesekali aku ajak kamu nonton nih film horor Indonesia. Seru beneran, seru. Serem. Belum pernah, tapi ya berminat. Kenapa populer? Dulu pas belajar bahasa Indonesia sering nggak sih nonton film-film Indonesia atau dengar musik Indonesia? Dengar musik. Dengar musik. Lagu siapa misalnya? Yang paling terkenal itu Afgan. Oh, paling suka Afgan. Karena dosen kami suka Afgan dan dia sering putar musik Afgan, lagunya. Kalau film ada nggak? Artis mungkin yang disukai? Ya itu The Raid. Kamu suka The Raid? Aktornya? Yang Iko Uwais atau Joe Taslim? kurang tahu namanya, tapi ingat perannya. Yang itu kepala polisi yang tewas dalam. Oh, Joe Taslim mungkin. Joe Taslim. Dia ganteng. Oh, suka Joe Taslim ya? Oke. Nah, pas ke Indonesia ada nggak sih culture shock gitu, kayak yang bikin kaget gitu? Misalnya dari budaya atau kebiasaan hidup, ada nggak? Ada. Aku diajak ikut lebaran dengan temanku yang ada di Lampung. Terus itu buka puasa atau ada hari pertama lebaran. Jadi mereka berkumpul sekeluarga dan tiba-tiba mereka tangis semua. Ada istilah untuk Sungkeman ya mungkin ya. Iya, Sungkeman dengan orang tua ya. Iya. Benar. Jadi mereka menangis di depan orang tua dan minta maaf. Itu bikin kaget awalnya. Iya. Nangis gitu. Ya, tiba-tiba. Terus apa lagi yang bikin kaget? Dari makanannya misalnya. Makanan. Enak sih semuanya. Bisa cocok. Yang Yang nggak bisa diterima ada nggak sih makanan Indonesia? gudeg, Gudeg. manis, Nggak suka yang manis ya? tapi teksturnya aneh. Oke. Bagi kamu agak aneh gitu ya? Oke, gudeg. Kami waktu itu sering naik Gojek. Terus? Itu sangat nyaman. Seru? Nyaman? Suka naik Gojek? Ya, sangat karena lumayan apa ya 2 kali atau 3 kali ke Jakarta dan naik Gojek di sana lebih convenient. Lebih cepat mungkin ya? Iya, karena sering macet di sana. Tapi nggak merasa panas, berdebu gitu? Tidak, sangat seru. Dan ada teman sih yang sama naik Gojek dan kami bisa sambil ambil foto. video atau foto gitu? Ya. Oh, jadi ini salah satu pengalaman yang seru ya saat di Indonesia ya? Iya, naik Gojek itu sangat Oke, naik Gojek seru. Tadi kamu kan udah pernah ke banyak tempat di Indonesia ya? Ada nggak sih tempat yang pengen kamu kunjungi tapi sampai sekarang belum kesampaian? Oh ya, aku suka menyelam karena setelah menyelam di Manado,
Oh, pernah menyelam di Manado. Pemandangannya sangat indah di bawah laut. Ke Bunaken nggak? Itu di mana? Di Manado, Bunaken, sebuah pulau yang di Manado. Jadi tempat menyelamnya itu kita harus naik kapal menyeberang ke pulau Seharusnya ya ke sana. Bunaken ya. Ya, Oke. ke sana. Ya benar. Dua kali ke sana dan apa ya, mingsu Oke, yang kita kayak guest house gitu ya. ya kami nginap itu dia kerjasama dengan orang lokal yang bisa antar kami menyelam ke yang kamu bilang Bunaken. ya, Bunaken. Ya, Taman Laut Bunaken. Iya. Ya. Terus pengen kemana lagi tadi? Karena suka menyelamnya itu. Jadi mau ke Raja Ampat. Oh, di Raja Papua. Ampat. Oh, itu Pak, di Papua. Di Papua ya. Ya. Tapi sekarang Papua aman. Sulawesi. Papua aman sekarang. Jadi silakan mengunjungi Papua ya. Dan temanku pernah ke apa ya? Komodo. Oh, Pulau Komodo. Aku belum ke sana, jadi sedikit kasihan. Jadi. Dan mau ke Aceh juga. Oh, Medan belum. Oh, Medan. Ya. Tahu juga Medan. Ya. Terkenal dengan apanya Medan? Danau Toba. Tahu juga, terkenal Iya. juga Danau Toba Iya, ternyata ya. Oke. karena waktu itu ada seorang Liu Xuesheng di GDUFS yang kami Liu kenal. Xuesheng tuh berarti mahasiswa luar negeri ya. Oke. Yang dia belajar Mandarin. Ya, dia orang Medan. Ya, jadi ingin ke sana karena kata Danau Toba itu sangat indah kan? Bener, aku pas baru balik dari Indonesia, aku sempat juga ke Danau Toba. Aku setiap kali balik ke Medan, wajib jalan-jalan ke Danau Toba. Ya, bagus sekali. Mahal tidak? Nggak mahal. Maksudnya tiket dari mana ke mana? Itu bukan objek wisata yang sangat luas, jadi masuk tidak usah pakai. Nggak usah bayar. Tapi di sekitar Danau Toba banyak sekali objek-objek wisata yang kecil misalnya. Ya, tapi tiket masuk ke sana itu nggak mahal juga. Ya, Danau Toba itu kan luas sekali ya. Sekelilingnya itu banyak sekali objek wisata. Terus ada beberapa objek wisata yang perlu tiket masuk gitu. Tapi harga tiketnya nggak mahal. Dan makanan di sana juga enak-enak. Makanan khas Batak, suku Batak. Oh ya, ini aku tahu. Tahu ya, suku Batak, pernah dengar ya? Nah, selama di Indonesia banyak berteman juga dengan orang Indonesia kan? Iya. Nah, ini pertanyaan agak pribadi nih. Pernah nggak sih dideketin sama cowok Indonesia? Iya, tentu ada. Ada ya? Ya. Ada berapa? Itu mereka mungkin kurang serius. Oh. Jadi akan hanya tanya saja, ada pacar tidak? Dulu yang pertama itu seorang sopir, dia antar aku dan temanku pulang ke Gos. Terus mungkin karena aku orang asing tapi bahasa Indonesiaku itu lumayan oke. Terus mungkin dia berminat atau tertarik, terus dia minta WA aku dan sering kirim Chatting gitu ya? chat. Oke. Oh ya, terus aku tanya lah ada pacar tidak. Oke. Dan kami orang Tiongkok di Indonesia sering ditanya kamu orang Jepang atau Korsel tidak? Bukan. Orang Tiongkok sering tanyain ya? Nah, tadi kan kita udah berbicara tentang pengalaman yang tak terlupakan ya bagi Ariana seperti yang di Bandung tadi. Ada nggak sih pengalaman yang kurang mengenakkan selama ada di Indonesia? Ya, karena kami kuliah kan dan dosennya sering terlambat atau tidak hadir. Ada pemberitahuan sebelumnya enggak? Atau kayaknya sudah sampai di sana tapi gurunya nggak datang, dosennya nggak datang? Ya, dan baru kasih tahu setelah kami di ruang kelas baru kasih tahu kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Ya. Awalnya kurang terbiasa mungkin ya? Ya, pelan-pelan sudah terbiasa. Jadi mungkin ya dosen itu awalnya bilang tunggu 10 menit, tapi sudah 30 menit dan sisa 10 menit saja dosennya baru datang. Oke, salah satu yang kurang mengenakan. Ya. Yang lainnya ada nggak sih misalnya ketemu orang jahat atau gimana gitu? Tidak, yang aku mungkin beruntung. Jadi orang yang aku ketemu itu kebanyakan yang baik. Orang baik akan ketemu orang baik sih biasanya. Oke.
tadi sudah berbicara ya sedikit pengalaman selama ada di Indonesia. Nah ini terakhir nih, setelah kembali ke Tiongkok, ada nggak sih yang dikangenin dari Indonesia? Tentu, dan sering ingin pulang ke sana, kembali ke sana, tapi ya ada pandemi kan. Dan ada sih seorang temanku yang kami jalan-jalan bareng di Makassar di Toraja, tapi setelah aku pulang ke Tiongkok, kami apa ya? Udah lost contact mungkin ya? Iya, Okay. putus, tiba-tiba putus. Jadi sangat ingin Ketemu lagi. ya ketemu atau ya. Namanya siapa kalau boleh tahu? Ivan Setiawan yang tinggal di Makassar. Ivan Setiawan ya, yang tinggal di Makassar. Nah, kalau Ivan Setiawan ada nonton vlog aku ini, boleh nih komen di bawah ini ya. Si Ariana lagi mencari Anda. Oke, makasih sekali Ariana. Udah hadir ya di vlog aku hari ini. Ya, terima kasih. Dan Ariana ada juga channel sendiri. Namanya Ariana Sie. Iya, Marga Gusie. Ya, Marga Sie. Jadi Ariana Sie. Ayo kepoin nih channelnya si Ariana Sie. Jangan lupa di subscribe juga. Jadi Ariana juga membuat konten tentang Tiongkok ya. Oke, memperkenalkan Tiongkok dari perspektif diri dia sendiri. Dan terakhir aku ada sedikit hadiah nih buat Ariana. Karena aku baru aja balik dari Indonesia. Tentunya ada oleh-oleh khas Indonesia buat Ariana. Oh, ini tas. Yap, coba dilihat suka apa enggak? Ini motifnya apa? Bisa lihat enggak? Ini mirip dengan yang di keraton itu. Iya, ini wayang. Terus ini ada juga kan? Oh ya, yang ini aku. Iya, wayang. Oh, Nih, kelihatan ya? ya. Ada motif wayang di sini. Oh ya. Ya. Terus ini ada lagi nih tulisannya. Oh, Indonesia. Ya, ini ada tulisnya lagi Indonesia, love. Suka nggak? Suka. Terus ini bisa dibalik gini sih. Jadi dipakai itu bisa dibolak-balik gini sih. Jadi dua motif, warna. ya motifnya udah berbeda lagi kok kita balik gitu. Bisa pakai gini juga. Oh. Oke. Makasih. Suka nggak? Ini motif batik sih. Ya, suka. Coba dipakai. Cocok nggak sih? Yang seperti ini ya. Yap. Ya. Cocok. Cocok ya. Dengan cocok. bajunya cocok juga ini. Makasih banyak. Sama-sama. Ya, sebenarnya aku sesal karena waktu itu meninggalkan Indonesia belum beli olah-olah khas dari Indonesia. Oke. Ya, jadi ini bagus. Semoga kalau ada kesempatan Iya. bisa jalan-jalan lagi ke Indonesia ya, explore lagi ke tempat lain. Ya. Oke, jadi terima kasih banyak Ariana buat waktunya hari ini. Makasih banyak udah datang di channel Ruti. Jangan lupa juga subscribe channel Ariana Sie. Oke, Oke, iya. see you di video berikutnya. Dadah. Bye bye.